Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Aminatul Zahara. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche yang artinya jiwa, logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dinyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak langsung. Karena luasnya objek yang dipelajari, maka dalam perkembangan ilmu sosiologi dikelompokkan dalam beberapa bidang. 1. Psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang terdapat pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya. 2. Psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan. 3. Psikologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. 4. Psikologi industri, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang muncul dalam dunia industri dan organisasi. Yang terakhir adalah psikologi klinis, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang sehat dan tidak sehat, normal tidak normal, dilihat dari aspek psikisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidikan, di mana pengertian pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ada menurut KBBI, menurut ahli, dan kesimpulan. Pertama, kita membahas dulu tentang pengertian pendidikan menurut KBBI. Pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian kedua, ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Nah, di sini ada Purbawakaca dan Harahap dalam Muhyiddin Syah 2001 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Pengertian yang ketiga adalah kesimpulan dari pengertian pendidikan itu, di mana pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airisma. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi psikologi pendidikan. Di sini ada beberapa definisi psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Witterington pada tahun 1978 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi sistematik tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang selanjutnya ada menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 1984 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Selanjutnya ada menurut Eliot pada tahun 1999 menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan,
belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Nah, dari berbagai definisi psikologi yang tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan yang pertama adalah anak didik atau siswa, 2 dasar dan tujuan pendidikan, 3 pendidik, 4 materi pendidikan, 5 metode pendidikan, 6 evaluasi pendidikan, 7 alat-alat pendidikan, dan 8 lingkungan sekitar. Yang pertama adalah peserta didik atau siswa. Peserta didik atau siswa adalah objek yang akan dijadikan untuk pembelajaran dalam arti siswa ataupun mahasiswa. Yang kedua adalah dasar dan tujuan pendidikan. Dasar dan tujuan pendidikan adalah landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Yang ketiga adalah pendidik. Nah, pendidik adalah subjek yang akan melakukan pendidikan atau yang mengajarkan dalam arti guru, dosen, ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah materi pendidikan. Materi pendidikan adalah bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu yang akan diajarkan oleh pendidik. Salah satunya adalah guru ataupun dosen. Nah, yang kelima, metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara yang paling tepat dilakukan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik atau siswa. Yang keenam adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah cara untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar anak didik atau siswa. Yang ketujuh, alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah alat yang digunakan pada saat melaksanakan pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedelapan adalah lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap peserta didik atau siswa pada saat melakukan pembelajaran informal ataupun formal ataupun non-formal. Oke, tadi adalah pembahasan secara singkat tentang ruang lingkup pendidikan. Setelah mendengarkan pemaparan dari materi tadi, saya akan menyajikan sebuah rangkuman dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu maupun berhubungan dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut bisa tampak maupun tidak tampak, yang disadari dan juga tidak disadari. Lalu pendidikan adalah suatu usaha yang memang dilakukan secara sadar dan juga disengaja untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga latihan. Nah, psikologi pendidikan sendiri adalah ilmu yang memang mempelajari tentang penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan juga dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha untuk mendewasakan manusia. Buku ini juga membahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam proses pendidikan, yang dikelompokkan dalam pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada pengantar psikologi pendidikan, ada memahami gejala jiwa, masalah belajar, masalah pembelajaran, pengukuran dan penilaian, diagnosis kesulitan belajar, dan kesehatan mental di sekolah. Yang terakhir adalah psikologi pendidikan.
Ini adalah ilmu yang memberikan pemahaman tentang perbedaan karakteristik tingkah laku siswa, kondisi siswa dalam kelas, memberi pengetahuan tentang berbagai metode atau mode dalam pembelajaran, problem yang muncul pada siswa, kesehatan mental di sekolah, pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, penyusunan hasil belajar, riset dalam bidang pendidikan, bimbingan anak-anak luar biasa, dan dinamika kelompok. Secara praktis, psikologi pendidikan ini memberi sumbangan dalam praktik penanaman aturan sekolah atau disiplin, penggunaan media atau alat-alat belajar, pembuatan jadwal pelajaran, dan penanganan administrasi dalam kelas dan juga sekolah. Nah, ini adalah rangkuman dari materi-materi tadi yang sudah disampaikan tadi.